He's alive. Hai sob, di sini bareng mantan YouTuber. Setiap hari ada saja hal-hal di luar dugaan yang dapat membahayakan kita, bahkan bisa saja nyawa sebagai taruhannya. Namun, di setiap musibah yang kita alami ada pesan dan makna dari Tuhan yang tersirat di dalamnya. Kali ini kita suguhkan beberapa momen keberuntungan. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai di videonya ada baiknya kalian subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update video yang menarik dari kita sob. Mati suri. Pada tahun 1999, seorang supir truk bernama Bill Morgan yang berasal dari Australia mendapatkan nasib yang paling buruk, yaitu terkena serangan jantung dan dinyatakan meninggal oleh dokter. Namun, 14 menit kemudian grafik EKG jantung Bill muncul kembali dan setelah dokter memompa jantungnya, dia berhasil hidup kembali sob. Setelah hidup kembali, Bill mendapatkan kondisi koma selama 12 hari dan setelah bangkit dari komanya, Bill terlihat sehat dan mulai memikirkan hidupnya ke depan. Oh ya sob, Mas Bill ini mempunyai tunangan bernama Lisa Wells. Sebulan setelah kesembuhannya, Mas Bill ini iseng-iseng membeli tiket lotre. Nah, setelah Mas Bill menggosok tiketnya, Mas Bill ini tercengang karena dirinya yang memenangkan hadiah sebesar $25.000 atau setara dengan 3,5 miliar rupiah. 250,000. I'm not joking. Yes, pastinya Mas Bill terharu dan bahagia. Bagaimana nggak terharu sob? Seorang supir truk terkena serangan jantung dan mati selama 14 menit. Kemudian dapat rezeki nomplok kayak gitu. Bill pun membeli sebuah rumah mewah dan menikahi tunangannya dari hasil lotre itu sob. Mantap. 250,000, honey. Terjebak di kapal. Pada tahun 2013, seorang tim SAR menyelam ke Samudra Atlantik untuk mencari korban dari kapal pesir yang tenggelam sob. Namun, para penyelam dikejutkan dengan sebuah tangan yang bergerak-gerak dan benar saja sob, ternyata itu adalah seorang yang masih hidup. Sob. Sorry, say again. Okay. Follow Nico, okay? Pria ini adalah seorang koki kapal nahas tersebut yang bernama Harrison Ojekba. Dia bertahan hidup setelah 3 hari mengambang di dasar Atlantik setelah perahunya tenggelam. Selama 3 hari di lautan, dia hanya mengandalkan oksigen yang ada di kantong udara tanpa makan dan minum, serta hanya menggunakan celana kolor pendek sob. Bayangin sob, dingin, sendirian, lapar, dan sesak. Namun jika ajal belum tiba, Tuhan tidak akan merubah keputusannya. Tapi bergelantung di laut 3 hari masih nggak ada apa-apanya sob, dibanding dengan digantung tanpa kepastian. Perih, kayak luka diolesin pun cabai sob. Put your head underwater and breathe comfortably, okay? Wortel. Ketika kalian memikirkan pernikahan, mungkin ada beberapa hal yang terlintas dalam pikiran kalian. Mungkin kalian membayangkan gaun yang indah, bunga di mana-mana, dan nasi kotak. Namun semua itu nggak lengkap tanpa cincin pernikahan yang melingkar di jari mempelai. Seorang wanita asal Swedia bernama Lena Paulsen sangat terkejut ketika memetik wortel di kebunnya, karena wortel tersebut seperti terikat pada suatu cincin yang ternyata itu adalah cincin pernikahannya yang hilang 20 tahun yang lalu. Fit. I thought I had to go to a jeweler today, but it still fits, so I don't know. I went to the garden for something, and then quite something is right. Yeah, I know it's wrong. My granddaughter first brought it this morning. They found it, and then she asked like Brian, my son. Dia pun sangat gembira, namun juga bingung sob, karena saat cincinnya hilang dia tengah memasak di dapur dan tak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dan setelah 20 tahun cincinnya itu kembali muncul bersama wortel di kebunnya. Ini very ajaib sob.
Meteor. Meteor adalah penampakan jatuhnya meteorit ke atmosfer bumi. Nah, mungkin jatuhnya meteor itu baru di era sekarang bisa terekam dengan agak jelas, dan itu pun hanya berbentuk cahaya, sob. Seorang skydiver mendapatkan keberuntungan pada tahun 2014 lalu. Pada saat dia melakukan diving, seperti ada sesuatu yang lewat di dekatnya, sob. Dan setelah melihat rekaman videonya, ternyata itu adalah sebuah batu meteor, dan itu juga banyak diakui oleh ahli geologi. Yes, itu merupakan double hoki, sob. Pertama, mau ketimpa meteor kagak jadi. Dan yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, sampai saat ini meteor hanya terlihat seperti cahaya lewat, dan hanya bisa dilihat bentuknya ketika sudah jatuh ke tanah. Nah, orang ini adalah orang pertama yang tidak sengaja merekam meteor dengan bentuk yang sudah dingin atau terlihat bentuk batunya di udara. Namun para geologi mengatakan meteor itu hanya berukuran kecil, kira-kira sebesar bola sepak, sob. Ya, walaupun sebesar bola sepak, kena kepala tetap benjol, pak. Emas. Gimana reaksi kalian jika menemukan kalung atau gelang emas tak bertuan? Pastinya langsung dipakai atau ditukar menjadi duit ya, sob. Nah, pada tanggal 26 September 1980, Kevin Hayler menemukan salah satu nugget emas terbesar di dunia di dekat Wedderburn di Victoria, Australia. Beratnya 27 kg. Itu adalah nugget emas terbesar yang ditemukan dengan detektor logam dan nugget emas terbesar yang pernah ada. Kemudian emas seberat 27 kilo tersebut dijual di Golden Nugget Casino Chain Las Vegas, Amerika dengan harga $1 juta atau setara dengan 14 miliar rupiah. 14 miliar di tahun 80-an sangat banyak sekali, sob. Jadi kalau kalian pengen lihat nugget emas terbesar di dunia, ya di Golden Casino Chain sini, sob. Sampah. Pasangan dari Missouri tak sengaja membuang sebuah cincin pernikahan yang sangat mewah senilai $400.000 atau 5,7 miliar rupiah. Wow, orang kaya, sob. Pada bulan Maret 2016, tangan Carla kotor karena dia baru selesai memasak. Kemudian Carla melepaskan cincinnya di atas tisu di dapur rumahnya. Ya, namanya juga manusia, sob. Carla pun lupa untuk memakainya lagi. Esok harinya saat suaminya akan membuang sampah, dia melihat seperti ada tumpukan tisu yang kotor. Dan karena dia tidak tahu, dia melemparkan tisu tersebut ke kantong sampah yang saat itu dibawanya dan dilemparkan ke mobil pekerja sampah. Sialnya, saat Carla merasa kehilangan dan menjelaskan ke suaminya, mereka memutuskan untuk mengejar mobil tersebut. Namun sayang, sampah itu sudah tercampur di pusat sampah di sana, sob. Ya, mereka agak pesimis untuk menemukan cincin itu karena harus mengoyak 10 ton sampah untuk mencari sebuah cincin kecil. Ajaibnya 25 menit kemudian petugas yang ikut mencari berhasil menemukan cincin tersebut. Mereka bilang, kami kira kita akan 3 hari di sini. Ya, mereka sangat beruntung, sob. Tapi poin terpenting di sini adalah bukan seberapa cepat petugas itu menemukan cincinnya, tapi seberapa jujurkah jika kalian menjadi petugas tersebut. Bisa aja kan pas nemuin langsung dikantongin diem-diem dan pura-pura nggak ketemu, sob. 5,7 miliar, sob. Tapi kejujuran petugas tersebut sangat luar biasa. Mantap, bang. Nuklir. Mendengar Hiroshima dan Nagasaki, kita pasti teringat akan tragedi bom nuklir yang dijatuhkan Amerika karena Jepang menolak instrumen penyerahan diri. Korban nuklir tersebut sedikitnya berjumlah 120.000 jiwa. Ada yang hangus saat kejadian, ada yang tewas beberapa hari kemudian karena luka bakar dan radiasi. Namun, keberuntungan memihak kepada pria yang bernama Tsutomu Yamaguchi. Saat itu, Yamaguchi berusia 29 tahun. Dia sedang mendapatkan tugas di Hiroshima, sob. Pada 6 Agustus 1945, saat bom dijatuhkan, dia berjarak 3 kilo dari bom tersebut. Dan saat ledakan terjadi, dia masuk ke sungai kecil. Namun, dia tetap terkena luka bakar, tapi akhirnya selamat. Kemudian, pada tanggal 9 atau 3 hari setelahnya, dia sudah pulang ke kampung halamannya di Nagasaki. Bom nuklir pun dijatuhkan pada jam 11 pagi, dan lagi-lagi dia selamat, sob. Dia adalah satu-satunya orang yang secara resmi diakui oleh pemerintah Jepang sebagai Ninju Hibashuka atau orang yang dibom 2 kali.
Yamaguchi meninggal dunia di usianya yang ke-90 tahun, tepatnya pada 4 Januari 2010 lalu di Nagasaki Sob. Tujuh nyawa. Saat bermain game kita tahu saat karakter yang kita mainkan mati maka bisa bangkit lagi alias punya banyak nyawa sob. Di Kroasia ada pria yang paling beruntung sepanjang hidupnya. Dia selamat dalam 7 tragedi sekaligus. Dia adalah Franz Selak. Tragedi pertama pada tahun 1962. Dia saat itu berada di kereta api. Kemudian kereta tersebut tergelincir ke sungai es. Kemudian lengannya patah, namun dia masih bisa berenang dan selamat. Tahun berikutnya, Franz mendapatkan kabar ibunya telah sakit yang mengharuskan dia pulang dan menaiki sebuah pesawat. Di tengah perjalanannya, pesawat mendapatkan masalah hingga membuat pintu terlepas dan membuat satu pramugari dan dirinya tersedot keluar. Ajaibnya, dia mendarat di tumpukan jerami dan pesawat tersebut meledak karena trouble. Tahun 1966, dia menaiki sebuah bus dan tergelincir ke sungai. 4 orang tewas sedangkan dia selamat sob. Tahun 70 dan 73, Franz mendapatkan insiden serupa yaitu mobil yang dikendarainya meledak. Namun Franz selamat dari kejadian itu. 22 tahun berlalu sob. Pada tahun 95 saat Franz sedang berjalan ada sebuah bus yang menabraknya. Tentunya dia selamat lagi. Kemudian tahun berikutnya Franz mengemudi mobilnya di pegunungan Kroasia. Kemudian bertemu truk yang menyebabkan mobilnya terjun dari tebing. Jangan ditanya dia selamat apa enggak sob. Ini orang kapan matinya sih? Di masa tuanya dia mendapatkan jackpot lotre sebesar $960 atau 13 miliar rupiah. Jadi Franz Selak dijuluki orang paling tidak beruntung sekaligus orang paling beruntung dalam sejarah sob. Nah itulah sob, orang-orang paling beruntung sepanjang hidupnya. Supaya saya tambah semangat, kalian bisa bantu dengan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Anyway, sampai di sini dulu video kita kali ini. Thanks for watching and see ya.